Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk zakat. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah kepada Ibu Umiati Hamzani, SE MKom PhD. Nah, tanpa lama-lama, di sini ada beberapa subbab, diantaranya yang pertama ada definisi zakat, kedua jenis-jenis zakat, ketiga, objek zakat harta, keempat, syarat wajib zakat, yang kelima, golongan orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir, perhitungan zakat untuk perorangan. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Violando. Oke, jadi materi yang pertama adalah definisi zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat ini menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa zakat ini memiliki hukum. Hukum zakat ini adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat ini merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang memiliki arti yaitu adalah, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis zakat. Zakat memiliki beberapa jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini berbeda dengan zakat lainnya karena ia berfungsi untuk mensucikan jiwa dan tubuh dari kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi selama bulan puasa. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membangun mereka yang kurang mampu agar mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih layak dan merasakan kebahagiaan pada hari raya. Nah, zakat fitrah ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah menyucikan diri, dan yang kedua adalah membantu sesama, dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa solidaritas. Nah, selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal atau yang biasa disebut zakat harta adalah suatu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti nisab dan haul. Zakat mal berfungsi untuk menyucikan harta yang dimiliki dan mendistribusikan sebagian dari kekayaan tersebut kepada mereka yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Nah, zakat mal ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah menyucikan harta, lalu yang kedua adalah pemerataan kekayaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan solidaritas sosial. Selanjutnya, saya akan membahas objek zakat harta. Yang pertama ada binatang ternak. Nah, hewan ternak ini meliputi hewan besar seperti unta, sapi, dan kerbau. Ada pula hewan kecil seperti kambing dan domba, dan ada pula hewan unggas seperti ayam, itik, dan burung. Lalu objek zakat harta yang kedua yaitu emas dan perak. Nah, emas dan perak ini merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang yang sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas ini sebagai harta yang potensial yang selalu berkembang, yang mewajibkan zakat atas keduanya baik berupa uang, leburan logam, bejana, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada harta perniagaan. Nah, harta perniagaan ini yaitu
harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini seperti tumbuh-tumbuhan, yang seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Lalu yang kelima ada hasil tambang. Nah, dalam Islam, hasil tambang ini disebut sebagai ma'din, yang dimana benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada rikas, yaitu dimana rikas ini adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Selanjutnya ada syarat wajib zakat. Yang pertama, muslim. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam dan tidak dikenakan kepada non-muslim. Oleh karena itu, seseorang yang bukan muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Lalu yang kedua ada balik. Nah, syarat kedua adalah balik, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam. Biasanya balik ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, atau mencapai usia 15 tahun. Orang yang belum balik atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat meskipun mereka memiliki harta. Lalu yang ketiga, memiliki harta yang mencapai nishab. Nishab adalah batasan minimum kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk dikeluarkan kewajiban zakat. Setiap jenis harta seperti uang, emas, perak, hasil pertanian atau ternak memiliki nishab yang berbeda. Misalnya, nishab untuk zakat uang adalah setara dengan 85 gram emas. Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai atau melebihi nishab, maka ia diwajib mengeluarkan zakat. Lalu yang keempat, tidak memiliki hutang. Syarat ini mewajibkan seseorang yang memiliki harta untuk tidak memiliki hutang yang sangat besar, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar zakat. Jika seseorang memiliki banyak hutang daripada harta yang dimiliki miliknya, maka kewajiban zakatnya bisa dibebaskan hingga hutangnya dilunasi. Namun, jika harta yang dimiliki masih mencukupi setelah mengurangi hutang, maka zakat tetap wajib dikeluarkan. Lalu yang kelima, harta yang dimiliki halal. Harta yang dimiliki harus berasal dari sumber yang halal. Artinya bahwa harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti korupsi, riba, ataupun penipuan tidak dapat dikenakan zakat. Zakat hanya diwajibkan atas harta yang diperoleh dengan cara yang sah dan halal menurut syariat Islam. Selanjutnya ada golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta. Lalu yang kedua yaitu orang miskin. Lalu yang ketiga ada amil, yaitu pengurus zakat. Lalu yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Lalu yang kelima rikab atau memerdekakan budak. Lalu yang keenam ada gharim, yaitu orang yang berhutang. Lalu yang ketujuh ada sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Lalu yang kedelapan ada ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Kemudian metode penghitungan zakat. Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam atau disingkat dengan AAOIFI dalam standarnya tentang zakat atau FAS 9 menyarankan dua metode utama untuk menentukan basis zakat. Yang pertama, metode aset bersih, dan yang kedua, metode dana yang diinvestasikan bersih. Dalam metode aset bersih itu sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar, dan kemudian dalam dana yang diinvestasikan bersih itu sama dengan modal saham ditambah cadangan ditambah kewajiban jangka panjang dikurang aset tetap. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada tabel berikut. Penjelasan berikut memaparkan bagaimana dari sisi akun dan cara perhitungannya. Kemudian pada tabel 6.1 metode penentuan dasar zakat. Yang pertama ada metode aset bersih, yaitu berupa aset lancar yang berupa uang, piutang bersih, investasi atau barang jadi, investasi dipegang untuk perdagangan, dan kemudian deposito di bank lain. Kemudian ditambahkan dan dikurangi oleh kewajiban lancar, kreditur perdagangan, akrual, kepentingan minoritas, ekuitas yang dimiliki oleh publik atau endorsement, dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian ekuitas yang dimiliki oleh badan amal dan LSM. Barulah kita mendapatkan dasar zakatable metode aset bersih. Yang kemudian ada metode kedua adalah metode dana yang diinvestasikan bersih, yang terdiri dari modal saham, cadangan, laba yang ditahan, laba bersih, kewajiban jangka panjang.
yang kemudian kita tambahkan. Lalu kita kurangi oleh aset tetap bersih, investasi tersedia dijual seperti properti. Nah, maka kita akan mendapat dasar zakatable metode dana yang diinvestasikan bersih. Kemudian perhitungan zakat untuk perorangan. Berikut ini adalah contoh kasus yang relevan untuk perhitungan zakat perorangan. Seperti Alim CO adalah produsen wadah plastik, maka laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 itu yaitu Prive Alim untuk tahun ini berjumlah $20.000. Yang kedua, Alim juga menyumbangkan $2.000 untuk badan amal favoritnya pada bulan November. Yang ketiga, ada stok utang sebesar $500 diperlukan. Tentukan zakat yang dibayar oleh Alim. Nah, kita bisa dilihat di pada tabel 6.2 yaitu laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat di situ di aset lancar, kita udah mendapatkan uang tunai di tangan misalnya $3.000, kemudian bank 1.500, debitur perdagangan 5.000, penutupan stok 4.500, pekerjaan yang sedang berlangsung 4.200. Kemudian tambahkan dengan aktiva, properti pabrik dan peralatan 10.000, dan investasi real estate 10.000. Dapatlah hasil 38.200. Nah, di bagian kewajiban lancar, kreditur perdagangan sebesar 500, biaya yang harus dibayar sebesar 2.000, dan di bagian modal terdapat 26.700, kemudian ada cadangan 12.000, untung 3.000, kemudian kita jumlahkan dapatlah 38.200. Hasilnya sama-sama balance, bukan? Kemudian ada langkah 1 yaitu hitung aset lancar. Aset lancar itu berupa uang tunai di tangan, saldo bank, debitur perdagangan, penutupan stok, dan kemudian kita tambahkan, yaitu dapatlah total aset lancar sebesar $14.000. Nah, langkah kedua itu dalam hitung kewajiban lancar. Misalnya kreditur perdagangan ada $500, biaya operasional yang harus dibayar 2.000. Nah, total kewajiban lancar itu sebesar 2.500. Nah, dari data yang disajikan, maka aset lancar bersih itu sama dengan 14.000 dari aset lancar dikurang oleh kewajiban sebesar 2.500. Dapatlah $11.500. Ada 6 langkah untuk menghitung zakat perorangan. Misalnya langkah pertama itu kita harus hitung aset lancar. Aset lancar yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti uang tunai di tangan atau kas, kemudian saldo bank, debitur perdagangan, dan penutupan stok. Itu semua kita jumlahkan, barulah kita dapat total aset lancar sebesar $14.000. Nah, langkah kedua kita hitung kewajiban lancar seperti kreditur perdagangan sebesar $500, biaya operasional yang masih harus dibayar sebesar $2.000. Kemudian kita tambahkan, dapatlah total kewajiban lancar. Langkah 3 kita bisa hitung aset bersih berdasarkan modal kerja. Aset lancar bersih itu sama dengan aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, kewajiban aset lancar tadi itu sebesar 14.000 dikurangi 2.500 dari kewajiban lancar, dapatlah 11.500. Dan kemudian langkah 4 kita melakukan penyesuaian. Aset lancar bersih sebesar 11.500 ditambah atau dikurangi penyesuaian, tambahkan donasi pada kuartal terakhir sebesar 2.000, kemudian tambahkan gambar pribadi sebesar 20.000. Baru kita kurangi stok usang sebesar 500, kurangi pekerjaan sedang berlangsung sebesar 4.200. Kita dapatlah aset lancar bersih sebesar 28.800. Langkah kelima itu kita bisa hitung dasar zakat atau basis zakat adalah aset lancar bersih setelah penyesuaian, dan dalam contoh ini adalah 28.800 sesuai yang telah kita hitung pada langkah 4 tadi. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah ke-6, kita bisa kalikan aset lancar bersih yang jatuh tempo pada zakat sebesar 2,5%,
Nah, itu kita bisa mencari zakat payable ya, sama dengan 2,5% dari zakat yang jatuh tempo tadi kita kalikan dengan dasar zakat sebesar 28.800. Barulah kita dapat zakat payable sebesar $720. Sekian penjelasan dari kelompok kami.